Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Firman Syahreza yang bertanya tentang warisan gitu ya. Jadi apabila istri sudah meninggal dan sertifikat atas nama suami, apakah saat akan menjual wajib mendapatkan persetujuan dari anak-anak? Nah, kita harus melihat konsep di dalam konsep harta di dalam perkawinan gitu ya. Harta di dalam perkawinan itu kan diatur ada dua jenis gitu. Yang pertama adalah harta bawaan dan yang kedua adalah harta bersama. Harta bawaan ini artinya bahwa harta itu kita peroleh sebelum pernikahan ini dilangsungkan gitu ya. Contoh, menikahnya tahun 2000, tetapi tanah tersebut dibeli tahun 1999 gitu ya, atau tahun 1998. Maka harta tanah tersebut bukanlah bagian dari harta bersama pernikahan gitu ya, karena harta itu diperoleh pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan, dan itu disebut dengan harta bawaan. Nah, berbeda apabila tahun 2000 kalian menikah dan di tahun itu juga kalian membeli rumah, atau di tahun 2001 gitu ya kalian membeli rumah. Even kalian bilang bahwa hanya salah satu yang melakukan pembayaran gitu ya. Contohnya suami istri, dan kemudian karena istrinya tidak bekerja, suamilah yang membeli rumah tersebut gitu ya, atau membeli tanah tersebut, atau sebaliknya gitu ya. Itu termasuk di dalam harta bersama, kecuali pada saat kalian melangsungkan perkawinan, kalian membuat surat perjanjian pisah harta gitu ya. Kalau memang ada surat perjanjian pisah harta, maka seluruh harta atas nama suami adalah milik suami, dan seluruh harta milik istri itu adalah milik istri gitu ya. Jadi bukan harta bersama. Tetapi sepanjang tidak ada surat perjanjian pisah harta, maka seluruh harta itu adalah yang diperoleh pada saat perkawinan itu adalah milik bersama gitu ya, milik suami dan juga milik istri. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya adalah setengah bagian suami dan setengah adalah bagian dari istri. Sehingga apabila salah satu meninggal dunia, antara istri ataupun suami gitu ya, dan meninggalkan anak-anak, kalian harus melihat apakah memang harta ini adalah harta bawaan ataukah ini adalah harta bersama. Dan biasanya notaris atau PPAT itu akan bertanya hal demikian juga gitu ya sebelumnya. Nah, kalian bisa melihat dan bisa membuktikannya itu dengan tahun jual belinya itu di tahun kapan gitu ya, setelah atau sebelum perkawinan itu terjadi. Kalau memang sebelum, maka harta bawaan dan itu tidak memerlukan surat keterangan hak waris ataupun persetujuan dari anak-anak. Tetapi berbeda apabila memang tanah tersebut diperoleh pada saat kalian sudah melangsungkan perkawinan gitu ya. Maka setengah bagian dari istri itu adalah milik dari ahli waris, yang artinya itu harus dibagi antara suami dan anak-anak. Pembagiannya bagaimana? Kalau dalam Undang-Undang Perdata itu jelas separuh atau 50% itu adalah milik dari ayah yang tidak boleh diganggu-gugat, tidak dibagi kepada anak-anak. Tetapi 50% bagian ibu ini harus dibagi kepada suami dan anak-anak. Jadi misalnya punya anak dua gitu ya, dan kemudian si istri ini meninggal dunia. Nah, 50% punya suami adalah punya suami gitu ya, tetapi 50% ini itu dibagi kepada 3 orang, 2 anaknya dan juga kepada suami. Berarti masing-masing ini mendapatkan sepertiga bagian gitu ya. Tetapi kalau memang beragama Islam, maka itu harus dilihat dari fatwa waris gitu ya, yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Apa saja syarat gitu ya untuk kemudian surat warisan ini bisa dijual atau bisa dilakukan transaksi? Kalian harus menyiapkan semua dokumen-dokumen yang diminta oleh PPAT, termasuk juga surat keterangan hak waris. Surat keterangan hak waris ini bisa kalian lakukan atau kalian buat di kelurahan gitu ya, dengan 2 orang saksi yang kalian bawa dan ditandatangani di atas materai. Nah, kalian bisa menyatakan di sana bahwa memang surat tanah ini adalah tanah warisan, dan kemudian SKHW ini menunjuk atau menjadi bukti bahwa yang berhak untuk mendapatkan warisan itu adalah nama-nama yang tercantum di dalam surat keterangan hak waris tersebut. Jadi bisa saya simpulkan bahwa apabila seorang istri meninggal dunia, ataupun ini berlaku juga apabila seorang suami meninggal dunia gitu ya, maka yang mendapatkan warisan, atau apabila salah satu yang masih hidup ini ingin menjual warisan tersebut yang adalah harta bersama, mereka wajib mendapatkan persetujuan dari anak-anak, karena ada 50% bagian dari yang meninggal ini harus dibagi secara rata kepada
seluruh pihak gitu ya, seluruh ahli waris. Tetapi apabila ini adalah harta bawaan, maka kalian tidak memerlukan persetujuan dari ahli waris lainnya gitu ya untuk melakukan transaksi jual beli atau apapun. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.